Oke, selamat berjumpa lagi para mahasiswa pada mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Kali ini kita membuat sebuah podcast bersama Kang Tian Rahman Nul Hakim, SIP MIP. Beliau adalah seorang sekdes di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kang Tian, selamat datang pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tian, dalam podcast ini kita ingin berbicara karena mata kuliahnya adalah kepemimpinan pemerintahan berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan pemerintahan di desa dijalankan. Tapi yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan yang sekarang lagi ramai didiskusikan di Hasanah, kepala desa dan lainnya, berkaitan dengan bagaimana ada suatu keinginan untuk mengajukan penambahan jabatan kepala desa yang tadinya 5 tahun sekarang menjadi 9 tahun. Oh iya, baik, ini salah satu mungkin yang sedang seksi ya diperbincangkan di media sosial juga gitu ya, terkait dengan jabatan kepala desa 9 tahun. Nah, kalau ada yang beranggapan bahwa jabatan kepala desa yang 6 tahun itu tidak tuntas. Kenapa? Yang pertama, ada anggapan bahwa kepala desa itu adalah jabatan politis. Tentunya kita kalau melihat kebijakan-kebijakan juga secara politis. Artinya di situ ada kelompok kepentingan di mana ada tim ses dan juga ada lainnya yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Makanya ketika misalkan kepala desa itu menjabat, kemudian janji-janji politis itulah yang diunggulkan atau yang diutamakan. Makanya yang pertama itu adanya kebijakan-kebijakan politis. Yang kedua terkait juga dinamika politisnya, dinamika politis dalam artian bahwa ada lawan politik di sana. Jadi 2 tahun 3 tahun itu masih ramai gitu, masih sangat sangat kekisruhan penyelenggaraan pemerintahan di mana lawan-lawan politik terus mengganggu kebijakan. Kemudian ada beberapa contoh, misalkan ketika petahana kalah kemudian dijabat oleh yang baru, SPJ semua hilang gitu. Kemudian ada yang memundurkan diri jadi perangkat desanya. Nah, itu kan diganti oleh perangkat desa yang baru dan juga kepala desa yang baru. Nah, itu menjadi hal-hal penghambat juga gitu. Makanya dua hal itu menjadi situasi yang ada di desa gitu, di mana 6 tahun itu tidak akan tuntas gitu. Tapi yang perlu ditekankan di sini sebenarnya bukan jabatan kepala desanya menurut saya, tetapi kewenangan desanya gitu. Kalau misalkan jabatan kepala desa 9 tahun tetap didikte oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sama aja gitu. Karena memang kewenangan desa, bagaimana si desa ini membutuhkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kalau misalkan didikte misalnya, artinya kepentingan negara, kemudian intervensi politik dari pemerintah daerah itu terus mengintervensi ke desa, dan itu tidak ada atau mengikis kewenangan desa sendiri gitu. Bukannya desa itu kan sebagai daerah otonom. Kalau melihat sebagai desa dipilih oleh rakyat, artinya secara ini lebih otonom daripada misalnya kecamatan, kelurahan yang otomatis di bawah bupati atau wali kota. Iya, secara konseptual memang di dalam undang-undang juga ditekankan, di situ kan ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atau pemerintahannya. Nah, dalam hal itu juga secara definisi memang sudah otonom gitu. Adanya asas rekognisi dan juga subsidiaritas, di mana desa dihormati dan diakui bahwa desa itu adalah daerah otonom. Tetapi di sini perlu ditekankan bahwa itu hanya sebatas konseptual, tapi pelaksanaan di lapangan itu tidak ada, belum efektif dilaksanakan otonomi itu, karena memang yang tadi saya sudah sampaikan bahwa masih ada intervensi pemerintah supradesa yang terus mengikis kewenangan desa gitu.
Bahkan misalkan kalau kita lihat misalkan nih kepala daerah akan menyalonkan diri lagi gitu ya, petahana itu. Nah, itu ada intervensi ke desa baik dari segi kebijakannya, kemudian titipan-titipan seperti kegiatan-kegiatan ke desa gitu. Dalam hal ini juga misalkan APBDes digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, itu yang menjadi hal yang menjadi tabu menurut saya gitu. Itu jadi menarik ya, sebetulnya harusnya dengan APBDes yang sudah mandiri, desa bisa berkembang, tapi pada satu titik tertentu kekuatan supra desa, kecamatan atau kabupaten juga ikut mendorong untuk kepentingan mereka sendiri sebetulnya. Iya, harusnya seperti itu. Karena memang tadi kecamatan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Jadi kalau kita misalkan mengajukan tidak sesuai dengan apa yang misalkan perbubnya gitu kan tentang alokasi dana perimbangan desa, di situ ada poin-poin kegiatan-kegiatan terkait dengan penyaluran ADPD, alokasi dana perimbangan desa. Kalau misalkan tidak sesuai, nah itu akan dikoreksi karena kecamatan di situ sebagai verifikator gitu. Jadi hanya dominan sekali gitu. Bukan atasan bawahan dalam kaitan karena desa adalah struktur secara wilayah ada di kecamatan, maka kecamatan ikut mengatur desa. Iya, seperti itu. Jadi nostalgia pemerintahan Orde Baru masih kuat, kental juga gitu. Dan juga kepala desa yang sekarang juga masih menganggap seperti itu gitu. Dimana harus tunduk kepada Pak Camat seperti itu. Jadi harus ada juga reformasi kepala desa ya. Iya, Reformasi, seperti itu. perubahan pola pikir berkaitan dengan kepemimpinan di desa ya. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari dulu bisa lebih dinamis daripada dibandingkan dengan kepemimpinan model sekarang yang notabene dengan pengaruh politik. Apakah di desa juga pengaruh partai politik juga mengikuti seperti model-model nasional? Ya, gini kalau di desa seperti ini. Jadi kalau misalkan katakanlah di situ ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, DPR RI gitu. Itu kepentingannya lumbung-lumbung suaranya ada di desa gitu. Lumbung-lumbungnya ada suara di desa. Nah, biasanya ketika misalkan pembangunan tidak tuntas dengan APBDes, maka pemerintah desa biasanya mengatur siasat menggunakan dana aspirasi. Nah, dana aspirasi ini kan ada di dewan gitu. Nah, dewan akan memberi, tapi dengan satu syarat. Biasanya seperti itu secara teknis, dengan satu syarat, misalkan suara saya ya kalau misalkan saya kasih pembangunan misalkan jalan 100 juta ya minta saya suara segini. Nah, itu hal-hal yang sudah biasa mungkin gitu. Jadi sebenarnya menarik juga ya, hanya dengan bicara tentang lamanya masa jabatan berkait panjang dengan hal-hal lain sebetulnya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau kita melihat pada sisi kepemimpinan di desa ya. Kalau dalam konteks pemerintahan yang formal di camat, di kelurahan, itu kan akan tentunya berbeda dengan model-model kepemimpinan yang ada di desa. Kira-kira model seperti apa yang paling ideal yang Kang Tian laksanakan atau bersama kepala desa untuk bisa memimpin warga desanya yang juga bagaimanapun pasti sangat heterogen pola pikirnya. Betul. Kalau kita mengacu pada zaman dulu ya, mungkin ada sebuah pergeseran di mana pergeseran kepemimpinan di kepala desa, yang artinya kalau dulu itu kepala desa dipilih berdasarkan budi pekerti, berdasarkan karisma, tipe pemimpin karisma, budi pekertinya gitu, yang dijadikan bapak bagi masyarakatnya. Kalau zaman sekarang itu sudah berubah, siapa aja bisa gitu ya, bisa menjadi pemimpin atau kepala desa, karena yang tadi bahwa di desa itu kepala desa jabatan politis, artinya dipilih secara langsung. Semua orang mempunyai hak menjadi kepala desa. Nah, disitulah kabur menurut saya hakikat dari pemimpin yang budi pekertinya, kemudian karismanya sudah mulai tergerus gitu. Kadang kan kalau kita lihat banyak di daerah-daerah lain bahwa ada yang preman,
jadi kepala desa gitu ya, ada yang hal-hal seperti itu. Kalau misalkan, tapi memang kalau berbicara tentang kepemimpinan itu adalah seni gitu ya, seni memerintah. Tergantung bagaimana si orang tersebut. Kadang misalkan preman yang menjadi kepala desa lebih bagus dibandingkan yang budi pekertinya atau yang sesuai dengan norma gitu. Dari mulai kebutuhan kepentingan masyarakat dikoordinir, ada juga yang seperti itu gitu. Bahkan kalau kita melihat salah satu di desa di Jawa gitu ya, saya lupa lagi tempatnya. Nah di situ kebayang masyarakat mendemo kepala desa. Kenapa mendemo? Nah itu karena memang kepala desanya nggak mau melanjutkan kepemimpinannya gitu. Nah hal-hal seperti itu yang menurut saya di daerah kita ini, khususnya daerah kabupaten, sudah mulai menipis gitu. Ya betul, di Jawa 3-4 bulan ke belakang ada demo masyarakat, bukan menyuruh turun, malah kembali meminta kepala desa untuk melanjutkan kepemimpinannya. Ya itu yang menarik ya. Nah saya ingat kalau zaman dulu di berbagai daerah mantan kepala desa pun masih sangat dihormati. Betul sekali. Bagaimana sekarang? Di masyarakat, khususnya di desa saya masih dihormati. Soalnya kalau misalkan kalau di Sumedang meskipun sudah nggak jadi kepala desa, tetap aja masyarakat memilih Pak Kuwu gitu. Kalau di desa saya Pak Lurah gitu. Mungkin ini nomor kelak berbeda juga gitu ya. Ini sama aja kayak di Jawa Pak Lurah gitu. Masih saja ditokohkan gitu ya. Orang-orang dulu khususnya yang pernah menjadi kepala desa masih dijadikan panutan, dijadikan tokoh bagi masyarakatnya gitu, dan mempunyai yang namanya kemampuan untuk memobilisasi gitu. Oke. Nah ini jadi memang menarik kalau kita melihat kepemimpinan di desa yang satu sisi kita bicara menghadapi masyarakat yang ya relatif, kalau kita sebut masyarakat yang masih sederhana dalam kaitannya tidak berpikir tentang politik yang lebih luas ya. Tapi satu sisi perkembangan zaman sekarang, partai politik sudah masuk ke desa dan sebagainya. Artinya saya pikir kepala desa pun harus mulai mengubah gaya kepemimpinannya. Iya betul. Nah yang saya khawatirkan seperti itu. Pertama kalau kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang artinya yang punya kebijaksanaan, tokoh-tokoh masyarakat itu sudah tergantikan sekarang zaman milenial. Nah, zaman milenial ini yang apatis menurut saya gitu. Bahkan dia tidak tahu misalkan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Apatis, yang penting sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, mungkin sekolah atau seperti itu. Kalau zaman dulu beda, zaman dulu mungkin lebih tertarik memahami penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mengkritisi saran. Adapun zaman sekarang, zaman media sosial, kritik pun itu tidak berdasar gitu, tidak berdasar tuh, yang penting mengkritik gitu. Nah gitu. Nah itu yang sangat dikhawatirkan gitu, dimana ketokohan juga sekarang sudah mulai menghilang menurut saya gitu. Jadi tidak ada panutan masyarakat mau manut ke siapa gitu. Biasanya kalau di desa itu tokoh-tokoh masyarakat, elit-elit desa itu sangat berpengaruh gitu. Sekarang sudah mulai bergeser. Nah, yang jadi apatis di sini masyarakat juga kadang berpikir bahwa kepemimpinan kepala desa adalah orang yang berkuasa secara penuh gitu. Padahal kan tidak seperti itu kalau misalkan kita mengacu pada konsep tentang desa, misalnya tentang musyawarah desa seperti apa gitu. Jadi kalau kita merujuk pada sejarah desa zaman dulu, desa itu seakan-akan semacam kerajaan kecil. Betul. Punya punggawa sendiri gitu yang akan membantu keamanan di desa. Nah kalau sekarang kan dibantunya dengan Linmas ya. Iya, Linmas. Nah, Linmas ditarik dari masyarakat atau ada pendukung kepala desa atau bagaimana? Linmas itu biasanya diangkat oleh kepala desa. Jadi setiap wilayah kepala desa, kalau di desa khususnya di Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Linmas gitu. Kalau secara itu memang, cuman kadang di desa juga
penuh syarat dengan kedekatan emosional antara. Ada prasyarat khusus yang diterapkan atau bebas? Sebenarnya sesuai dengan peraturan bupati gitu ya. Jadi tetap mengacu kepada peraturan bupati gitu. Jadi misalkan katakanlah umurnya harus dari 18 sampai sekian gitu. Ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya, karena sering dilihat di pedesaan malah linmasnya senior. Ya betul itu Bagaimana betul. mau membantu pengamanan itu malah merepotkan. Gitu. Oke, jadi menarik sekali ya. Nah, berkaitan dengan pemimpinan tadi, kalau kita lanjutkan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kepemimpinan pedesaan, model kepemimpinan seperti apa sih? Kalau dulu kan misalnya kepala desa kalau mau membangun tuh mengadakan musyawarah dengan masyarakatnya. Kita mau begini, apa yang harus kita lakukan, dukungan masyarakat bagaimana, baru bisa terlaksana. Dengan model sekarang karena ada juga bantuan dana desa, apakah itu masih dilakukan atau sudah merupakan program desa saja, masyarakat mengikuti? Kalau misalkan saya pahami gitu ya, kalau di desa itu situasional, kadang misalkan kepemimpinan situasional, artinya bahwa kepala desa harus bisa memahami situasi yang ada gitu. Ada juga yang bahwa pemimpin harus demokratis gitu, artinya si pemimpin ini kemudian menanyakan apakah kebijakannya sesuai, apakah tidak kepada bawahannya atau seperti itu. Cuman memang di desa itu jadi sistemnya tuh campur-campur Pak. Kadang campur-campur tuh kadang misalkan ada yang kepala desa yang otoriter gitu, bahwa saya yang berkuasa penuh terhadap semuanya. Jadi langsung aja tanpa misalkan melibatkan masyarakat. Ada juga yang demokratis, artinya tadi yang disampaikan bahwa adanya musyawarah desa. Cuman memang musyawarah desa ini juga sudah bergeser pada hakikatnya, bukan lagi musyawarah desa yang dikatakan bahwa badan tertinggi yang ada di desa. Cuman ini lebih formalitas itu artinya bahwa musyawarah desa itu diharuskan oleh pemerintah supradesa gitu ya, secara administratif. Yang penting ada foto kegiatan atau misalkan yang penting ada daftar hadir notulen seperti itu gitu. Dan masyarakat juga belum memahami gitu hakikat musyawarah desa itu seperti apa. Jadi masyarakat masih menganggap bahwa kepala desa itu adalah berkuasa sepenuh-penuhnya di desa gitu. Jadi ini yang harus diluruskan. Ya. Ada perubahan pola pikir di masyarakat berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengacu mungkin juga pada pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya, mungkin itu dijadikan rujukan untuk di desa. Iya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi, ya. Jadi sebetulnya kalau tadi kepemimpinan banyak diterapkan adalah bentuk kepemimpinan yang bukan campur aduk ya, tapi kombinasi betul. Kapan harus melakukan tindakan yang lebih kepala desa dominan, kapan harus melakukan musyawarah dan sebagainya. Tapi yang terpenting kalau kita melihat beberapa teori kepemimpinan sebetulnya yang paling ideal yang mana? Yang sekarang, kondisi sekarang itu yang paling ideal itu ya lebih ke kebapaan lah, patronalistis. Patronalistis. Itu jadi tetap model lama sebenarnya masih diharapkan. Betul, model lama gitu. Jadi orang tuanya semua orang di desa. Iya betul gitu. Jadi yang nantinya mungkin lebih kebapaan atau mengayomi masyarakatnya benar-benar gitu. Itu yang ideal seperti itu dari zaman dulu juga gitu. Karena memang kalau kita mencermati bahwa desa itu terbentuk dari keluarga. Misalkan keluarga tumbuh ke keluarga. Nah di situ ada kepemimpinnya. Di mana pemimpin itulah yang menjadi bapak bagi masyarakatnya. Nah ini satu lagi, dengan perkembangan sekarang, aturan-aturan yang berkaitan dengan syarat kepala desa dan sebagainya. Apakah ada perbedaannya ketika bicara tentang kepala desa yang karismatik yang dibangun di dulu dengan aturan sekarang bahwa kepala desa harus berpendidikan SMA ya? SMA.
atau sekarang di Sumedang banyak kepala desa yang bergelar sarjana S2 malah, ya. Atau seperti Kang Tian sekarang sekdesnya gelarnya S2 malah. Apakah ada pengaruh dalam kepemimpinan memimpin desa atau malah membangun desa? eh Pasti ada pengaruhnya gitu ya. Yang pertama terkait dengan pola pikirnya gitu. Jadi membangun desa itu bukan hanya sekedar ibaratnya merealisasikan kegiatan-kegiatan, tetapi harus berinovasi. Nah, di sini berinovasi butuh pemikiran yang benar-benar kita lihat misalkan potensi yang ada di desa, baik potensi yang unggulnya atau kelemahannya. Nah, di situ kemudian ada kebijakan atau program-program yang bisa menggali lagi potensi atau bahkan mengembangkan gitu. Nah, itu seperti itu dari satu sisi pola pikir kepala desa, karena memang kepala desa ini sangat berpengaruh gitu. Meskipun karena kalau kita lihat bahwa pemerintahan desa itu adalah sebuah sistem, artinya bahwa di situ ada perangkat desa, ada kasih-kasih, kaur-kaur. Kalau misalkan kepala desa tidak berpendidikan dalam artian tidak memahami penyelenggaraan pemerintahan desa, ya percuma aja gitu, karena memang perangkat desa ini dipegang sama kepala desa gitu. Meskipun kepala desa sekretaris desa atau perangkat desanya punya pemikiran yang tajam, yang baik, yang bagus, tetapi kalau kepala desanya masih masih konvensional ya percuma juga gitu. Nah, di situ dituntut juga terkait dengan memahami situasi dan kondisi di masyarakatnya gitu. Inovasinya seperti apa yang harus dikembangkan gitu, karena memang desa ini menjadi ujung tombak katakanlah ya seperti itu. Nah, ini yang menarik, katanya ujung tombak dalam konteks pembangunan nasional. Iya. Tapi kalau kita lihat perangkat desa dibayar gaji nggak? Ada. Dari mana gaji? Dari ADPD, alokasi dana perimbangan desa kalau di Kabupaten Bandung. Jadi dari bupati lah, pemerintah daerah perimbangan. Kalau zaman dulu kan hanya mengandalkan kepada tanah carik, betul sekali. Masih ada tanah carik sekarang? Ada, masih ada. Bermanfaat. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga terkait dengan tanah carik gitu. Harusnya memang tanah carik ini dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahannya. Lama kelamaan tanah carik ini mulai hilang tuh bukan artinya tanah carik hilang, tetapi sistemnya, fungsinya seperti itu. Karena memang ada bantuan keuangan, jadi tanah carik ini lebih ke difungsikan misalkan membangun atau disewakan ke masyarakat untuk lahan pertanian, kemudian dibangun juga bangunan-bangunan dari tanah carik seperti itu. Untuk kepentingan sosial di masyarakat. Iya, kepentingan sosial di masyarakat. Jadi pemerintah desa lebih mengandalkan bantuan keuangan gitu yang besar. Jadi, itu yang menarik. Kalau yang saya ingat dulu desa itu bisa mandiri karena dia mendapatkan dana dari desanya sendiri. Kalau sekarang besar mana tuh kira-kira dana bantuan pusat atau kemampuan dari dana tanah carik? Oh, tanah carik sangat timbang sekali. Kalau sekarang lihat bahwa desa itu hampir 1,5 M lah dana desa itu ya. Belum lagi alokasi dana perimbangan dari daerah. Itu hampir desa memegang 3,5 miliar gitu, besar sekali gitu. Makanya ini yang menjadi ketergantungan desa gitu, ketergantungan desa kepada bantuan keuangan. Nah, kadang kita juga berpikiran ini sebuah paradoks gitu ya, paradoks dalam artian di satu sisi desa itu disuruh mandiri, tapi di satu sisi lain desa itu terus-terusan dikasih gitu, tergantung lama kelamaan gitu. Nah, adakah kemungkinan perubahan itu ke depan kecenderungannya dengan setiap tahun terus-terusan bantuan yang mungkin makin lama makin besar juga, lama-lama juga kalau saya lihat kelurahan sudah mulai cemburu sekarang. Betul ya. Dana kita cuma segini, dana desa lebih gede. Nah itu ya, lama kelamaan justru kalau misalkan tidak dipahami gitu ya, atau diberi pembinaan dari pemerintah terkait dengan dana desa ini, justru lebih ketergantungan gitu. Artinya desa juga terus-terusan tergantung kepada bantuan keuangan. Artinya sifat daripada kemandirian itu lama-kelamaan akan terkikis. Dan itu kecemburuan dari kelurahan juga sama gitu ya. Itu benar-benar dilihat
saya lihat dari di Aceh gitu ada beberapa kelurahan yang berubah menjadi desa gitu karena memang tergiur oleh Berharap dengan dana. gitu. Oke. Mungkin terakhir nih untuk sebagai sebuah kesimpulan, menurut Kang Tian, ya, jadi sebetulnya kepemimpinan ideal yang bagaimana dengan kondisi sekarang, ya, ada dana bantuan dan sebagainya, standar kepemimpinan kepala desa itu. Yang pertama mungkin lebih ke sifat ya, kalau lebih harus tegas gitu, tegas karena memang tadi yang saya katakan bahwa kepala desa itu adalah jabatan politis, artinya di situ ada tim dan juga yang lainnya yang mempengaruhi kebijakan politis kepala desa. Kalau misalkan kepala desa itu tidak tegas, akan dikuasai itu oleh orang-orang tersebut karena memang ada transaksi, misalkan seperti ini. Bapak saya calonkan jadi kepala desa, kalau Bapak terpilih saya misalkan harus ini. Nah, itu ada transaksi politik seperti itu, tegas. Yang kedua itu kebapaan, artinya patronalitas itu yang itu yang menjadi tolak ukur sebenarnya, tolak ukur bagaimana si bapak ini, kepala desa dijadikan bapak ini mengayomi benar-benar kebutuhan masyarakat. Nah, di satu tadi tegas terhadap politik gitu ya. Satu sisi mempunyai sifat kebapaan gitu. Dan juga adanya situasional gitu ya, kepemimpinan situasional karena memang di desa itu hampir semua kegiatan atau dari intervensi pemerintah, negara maupun daerah itu masuk ke desa. Nah, di situ harus benar-benar bisa memahami situasinya seperti apa gitu. Kadang misalkan keputusan atau kebijakan yang salah juga berpengaruh terhadap kepala desa. Artinya misalkan katakanlah kepala daerah ini di partai A misalkan. Ketika misalkan salah kan itu juga berpengaruh karena memang masih terikat juga gitu ya, terikat juga. Seperti itu paling kombinasi yang tadi yang sebenarnya zaman sekarang itu kalau misalkan kita mengacu kepada tipe kepemimpinan satu aja susah gitu. Harus benar-benar mengcombine ya, situasional tadi gitu. Oke. Baik, terima kasih Kang Tian atas obrolan kita. Jadi kalau kita bisa harapkan ke depan adalah sebetulnya seorang pemimpin desa akan lebih berat ya daripada lurah dan camat mungkin. Berat. Karena yang dipimpinnya juga berbagai orang yang ikatannya bukan ikatan atasan bawahan yang diangkat, tapi juga orang-orang terlepas. Juga banyaknya pengaruh dari faktor luar, artinya pengaruh dari partai politik, pengaruh dan kekuasaan dari di atas desa dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kedatangan Kang Tian pada podcast kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi dalam beberapa podcast yang lain. Demikian podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga bermanfaat buat mahasiswa di administrasi pemerintahan Visip Unpad. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.